Vina Natalia Agustin. Pernah dengar? Vina Natalia Agustin. Tahun 2015. Kamu? Astagfirullahaladzim. Jadi Vina Natalia Agustin. Ya, tahun 2015 ada seorang gadis ditemukan tanpa busana tergeletak ya di pinggir sungai. Aduh, capek teman-teman. Kita dikerjai oleh seseorang, tapi kita tidak menemukan orang tersebut ya. Kita tidak menemukan orang tersebut. Jadi ada orang yang ya, kalian lihat ini. Ini kan buku Titis Mata Putih Pengasih ya, jilid 2 ya. Jadi isi dalam buku ini tuh sudah diganti semua. Bukan materi yang dari punya saya, teman-teman. Orang itu kayak ingin menguji kemampuan saya. Jadi orang itu adalah dukun ya, teman-teman ya. Dia itu ingin menguji kemampuan saya, dan kodenya itu saya harus melewati jalan ini, dan ya ini memang jalan menuju ke pemakaman, teman-teman. Tapi dia meletakkan buku ini di tengah, dan dia tahu sampulnya ini persis sekali dengan buku punya saya. Ya kan Mas Evi? Iya, benar sekali. Ya, buku yang saya produksi. Sampulnya persis sekali ya. Belakangnya ada simbol raja, depannya Titis Mata Putih jilid 2 Pengasih ya. Tapi isinya bukan milik saya semua. Tidak. Hanya di bagian awal memang ada. Tapi isinya sebagian, bahkan 80% semuanya sudah dirubah. Bukan dari saya asli. Nah, setelah saya lihat tadi ya, ternyata isinya ini sesat semuanya. Ya. Jauh dari kata-kata pengasih yang natural. Kalau dari saya kebanyakan itu kan pengasih ada caranya, tirakatnya. Kalau dari ini ada korbannya, teman-teman. Misalkan kalian mau melet ini, harus siapkan ayam cemani ini dan disembelih, lalu dikasih nama ini. Ada, teman-teman ya. Luar biasa ini orang. Berusaha menjatuhkan saya. Dan dia mengancam, saya akan sebarkan buku ini dengan sampul. Saya pun belum tahu orangnya ini siapa. Yang jelas dia hubungi WA admin, dan dia memberikan video-video, akan sebarkan, bahkan harganya bisa jauh lebih murah dari yang saya jual. Bahkan ada yang menjual ini 10.000 Mas Evi. Hanya untuk apa? Untuk menjerumuskan orang. Asal kita tahu aja, produksinya aja nggak mungkin 10.000. Iya kan Mas Evi? Iya. Kalian cek ke percetakan, sampulnya aja 10.000 nggak ada yang mau. Apalagi isinya. Nah, dia ini bertujuan untuk astagfirullahaladzim, membuat orang sesat gitu, teman-teman. Jadi secara tidak langsung orang ini bertujuan untuk menggiring ya penggemar saya ataupun orang-orang yang ingin belajar ilmu secara alamiah dari dalam dirinya, sesuai yang saya ajarkan, tirakat ini itu ya, tidak dengan tumbal-tumbal. Nauzubillahi min dzalik. Ini namanya bekerja sama dengan setan, tapi dikasih cara. Gila banget kan? Makanya teman-teman, buat kalian yang mau beli yang dari saya asli, hanya ada di akun Shopee yang di deskripsi di video. Kalau di luar ini, maaf, itu bukan dari saya ya, bukan dari kita, teman-teman.
Maaf ya. Kalau mungkin sampulnya diganti ya, tidak pakai sampul milik saya nggak permasalahkan. Mungkin sampulnya buku sihir ataupun buku santet, ya. Jangan ada kata-kata mata putih. Fine, saya enjoy aja. Ya, tapi ini sampulnya mirip, bukan hanya mirip, persis sama, tapi isinya loh, gila banget, gila. Ada cara mendatangkan raja jin, ada cara pesugihan, gila banget kan? Jadi cara pesugihan tingkat rendah kita harus korbankan ini. Cara pesugihan tingkat tinggi kita harus mengorbankan nyawa manusia yang seperti apa. Gila nggak ini, Bu? Astagfirullahaladzim. Makanya saya itu nggak pernah menampilkan isi di dalam buku ini karena takut disalahgunakan. Makanya buat kalian yang sudah terlanjur membeli milik orang lain yang tidak dari akun resmi dari kita, mending bakar aja. Takutnya itu sesat. Bakar aja. Takut sudah kalian mempelajari malah justru kalian mengundang iblis di dalam diri kalian. Hati-hati ya. Hati-hati. Saya tidak bertanggung jawab untuk hal ini, ya. Hati-hati. Makanya saya tidak pernah menunjukkan isi di dalam ini. Karena takut ya dicelentotkan. Dan untuk jilid 1 pun sudah saya stop penjualannya. Tinggal ini saja. Ya, kalau masih ada yang jual jilid 1 berarti itu bukan dari saya. Saya sudah stop produksi. Dan alhamdulillah teman-teman, dari penjualan buku jilid 1 yang kemarin sudah saya sumbangkan ke masjid. Ya. Kita tidak cari untung di sini. Tapi ingat, yang beredar itu adalah dia mengancam tentang buku ini, sampulnya seperti ini. Ini ada oknum dukun. Ya, ada oknum dukun yang menjual. Tapi dalamnya itu beda sekali. Beda. Ya. Saya akan spill videonya nanti di story ini ya. Kalau yang save nomor admin ya, nanti saya spill di situ videonya. Ya, isinya apa saja saya spill di situ. Itu yang KW ya. Gila banget. Sampai dalamnya ini ya persis. Ya, tapi di daftar ini sudah beda semua. Ya, beda semua. Cuman ada beberapa ya yang masih menggunakan kata-kata saya dan tulisan dari Arab kita. Yang lainnya itu gila banget. Saya nggak habis pikir. Saya menemukan ini mungkin dia hanya menggeretak ya. Nanti kita cek penjualannya itu di mana saja, kita nggak tahu ya. Apakah dia mungkin membuat akun mengatasnamakan kita, juga kita nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi yang jelas yang asli itu kalian lihat di mata putih, di situ kan ada link menuju ke akun pembelian ataupun WA admin. Nah hanya di situ saja. Selain di situ mohon maaf, itu bukan kita. Jika ada apapun bukan kita. Ayo Mas Evi, kita cari orang itu. Mas. Astaga, baju kamu mana? Dipakai. Kamu, kamu yang ngerjain saya? Ngerjain apa, Mas? Hah? Kamu yang ngerjain saya? Ngerjain apa? Jangan bohong. Enggak, Mas. Tapi raut wajahnya ketakutan loh Mas Evi. Kenapa kamu? Ada setan, Mas. Setan di mana? Itu, Mas.
dibegal mas. Kamu bawa mobil. Iya mobilnya dipegang setan. Kamu yang ini saya. Hah? Ini apa mas? Kamu yang jebak saya. Enggak mas. Tapi dari raut wajahnya nggak meyakinkan sih Mas Ewi. Kayak ketakutan beneran. Di mana setannya? Tunjukkan pada saya. Di situ mas. Hah? Situ. Nggak jauh. Iya. Mobil kamu dibegal. Iya. Setan. Iya. Setannya kayak apa? Ya, perempuan sih rambutnya panjang. Terus ngapain? Ya, kayak gitu mas. Di mobil di belum mobil tadi. Dia lagi ngambil jaket. Masa? Setannya mas. Masa di mobil kamu gak pakai baju gak kayak gini? Iya mas. Kamu gak bohong? Enggak mas. Serius mas. Ikut saya naik. Enggak lah, takut lah. Ayo ikut naik. Ya udah lah. Kamu mau ingin mobil kamu balik kan? Takut mas. Ini mas serem. Terus ada saya. Saya gak takut setan. Udah lah mas. Hah? Serem udah dah. Terus amankan orang ini Mas Evi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diam. Saya takut orang ini yang menjebak kita, teman-teman. Jadi saya buat dia diam. Dia nggak akan pernah bergerak meskipun tergigit nyamuk. Dia nggak akan pernah bergerak. Jadi saya kayak ini aja. Iya Mas Evi. Yuk. Astaga. Iya Mas Evi. Ternyata benar, pemuda itu nggak bohong. Kenapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa kamu menunggu dia? Di mana mobil dia? Hah? Kamu akan terus mengejar dia. Dia itu siapa? Astagfirullahaladzim. Allah. Jadi teman-teman, pemuda yang di bawah tadi itu adalah pemuda mesum ya teman-teman ya. Jadi pemuda mesum tadi itu tidak datang ya. Jadi ini ada wanita di tengah jalan di area pasar. Dia nggak minta diantarkan sih, dia cuman kayak jalan biasa. Dia menjelma sebagai orang biasa. Lalu ada cowok yang ini teman-teman yang membuat dia itu naik ke mobil dan katanya mau mengantarkan, tapi justru tidak diantarkan, malah dibelokkan ke kuburan ya. Ini kan jalan menuju kuburan, jadi dibelokkan ke kuburan. Si dia ini yang menyamar sebagai wanita hendak dilakukan tindakan yang
tak senonoh, ya, mungkin mau mencubudi atau apa. Dan ketika si lakinya sudah melepas pakaian, baju, ya, dia berubah menjadi demit seperti ini. Jadi tujuanmu untuk kenapa kamu sangat marah dengan orang-orang seperti itu? Sedangkan kamu pun tidak perlu mengurusi orang-orang seperti itu. Biarkan saja. Lepaskan. Lepaskanlah. Oh, kamu punya dendam dengan laki-laki yang memiliki sifat seperti itu. Sebenarnya kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Bentar. Saya pernah ingat nama itu. Vina Natalia Agustin. Pernah dengar? Vina Natalia Agustin. Tahun 2015? Kamu? Astagfirullahaladzim. Jadi Vina Natalia Agustin. Ya, tahun 2015 ada seorang gadis ditemukan tanpa busana tergeletak, ya, di pinggir sungai. Jadi kamu korban orang-orang seperti itu. Ya. Sudahlah, cukup. Hidupmu itu sudah berbeda. Ikhlaskan sebelum para iblis itu menguasai jiwamu. Meskipun kamu sudah mati, namun jiwamu saat ini dikuasai oleh iblis. Niatmu selalu ingin balas dendam. Ya, setiap berjumpa dengan orang itu ingin balas dendam, meskipun kamu tidak membunuhnya. Tapi tindakanmu meneror dia bisa mencelakai manusia. Belum tentu dia yang menggodamu dulu. Apakah kamu ingat? Tidak kan? Ya, yang kamu ingat hanyalah kelakuan dari laki-laki seperti itu. Kalau saya menggoda kamu seperti itu pun, kamu akan menganggap karena emosi dalam diri kamu adalah laki-laki seperti itu, bukan orangnya. Bahkan Mas Sefi pun menggodamu seperti itu, kamu akan lakukan hal yang sama. Sudahlah, ikhlaskan. Semua itu jalan dari Allah. Mungkin kamu pernah ditegur karena pakaianmu, dandananmu mungkin terlalu menohok hingga menggoda laki-laki seperti itu. Teguran dari Allah berkali-kali kamu tidak mendengarkannya ataupun menghayatinya, hingga Allah memberikan hal seperti itu. Allah tidak akan pernah langsung memberikan azab seperti itu tanpa teguran terlebih dahulu. Pasti ditegur perlahan, tapi kamu nggak sadar. Hingga kamu jadi korban laki-laki bejat seperti mereka. Yang susah siapa? Kamu sendiri kan? Meskipun kamu menolak, kalau sudah bertemu dengan laki-laki seperti itu, kalau satu orang mungkin masih bisa melawan. Coba kalau sudah lebih dari satu orang. Makanya di agama saya tidak diizinkan untuk orang berpakaian terbuka. Lihat kamu.
kamu meninggal saja. Lihat, kamu didandanin bagaikan pengantin, cantik seperti ini, rapat. Lihat, di agamamu aja kamu didandanin dengan sedemikian rapihnya. Kenapa kamu ketika hidup berpakaian tak senonoh, terlalu seksi? Ingat, kenapa kamu tidak didandanin ketika meninggal berpakaian seksi segini? Atau hanya pakai tank top? Tidak kan? Karena kamu akan menghadap Tuhanmu. Jadi meskipun agamamu tidak melarang kamu berpakaian seperti itu, tapi ingatlah, tidak ada orang yang mati di pemakaman agama apapun itu dalam kondisi setengah bugil. Tidak ada. Itu semua teguran dari Tuhanmu. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan. Semua sifat manusia memang seperti itu. Tapi tidak mungkin kalau tanpa pemicu. Sudah, saya minta kamu pergi. Kalau kamu sampai mengerjai orang sampai dia meninggal, bahkan tertabrak, kamu akan menanggung dosanya. Saya biarkan kamu pergi, supaya kamu itu bisa tenang. Renungilah nasibmu. Jangan seperti ini terus. Pergi. Pergi. Jadi pemakaman di sini ternyata ladang buat para laki-laki hidung belang untuk melakukan hal yang tak senonoh. Astagfirullahaladzim. Buat kita para laki-laki, kalau melihat orang yang seperti itu, oke lah ya, mungkin kita akan tergoda, tapi tahanlah ya. Kalau yang udah punya istri, ya udah buru-buru pulang, carilah istri kalian ya. Kalau yang masih bujangan atau apa, ya segera menikah ya, karena menikah itu murah kok. Yang mahal itu cerai ya. Menikah dengan uang 650.000 aja udah beres. Tapi cerai itu sangat susah. Apalagi menikah, kondisi nikah siri, ya 200-300 ribu udah beres. Nauzubillah min dzalik. Buat kaum wanita, meskipun agama kalian tidak melarang ya, untuk agama yang non muslim ya, tolonglah berpakaian yang rapi. Kalian ingatkan, kalian ketika melihat orang meninggal, ada nggak sih orang meninggal yang pakaiannya terbuka? Coba dipikir seperti itu. Mungkin mindset kalian, oke, kalian lahir di dunia ini tanpa baju, telanjang ya, telanjang. Tapi kan jangan disamakan dengan hal itu ya. Jangan berpikiran seperti orang-orang ateis ya. Kalau kalian punya agama, buatlah serapih mungkin. Jangan menyalahi aturan. Teman-teman, saya akan kembali menjumpai orang itu. Saya akan bangunkan dia, aktifkan dia supaya dia bisa bergerak lagi. Karena kalau lebih dari sekitar 2 jam, dia akan kaku semuanya badannya. Jadi melemasnya itu akan susah. Ayo Mas Safi.